atas. Oke, saya coba apa ya? Coba lihat di laptop Dina ada nggak terlihat recording? Din? Ada, Pak. Ada ya. Oke, sip. Oke ya, di tempat mana nanti tersimpan nggak ada masalah ya. Coba ambil lagi file apa? Ambil file. Ambil file. Din, Dina, ambil file. Dina, ambil file Din. Sudah, Pak. Kok yang muncul di sini tidak ada. Ambil data, ambil data, coba ulangi. Kan keluar dia ya. Ya. Ambil file, ya. Itu baru. Ya, ambil data, new data. Oh, nggak muncul dia slide baru, Din? Ada muncul dia slide baru? Ada, Pak. Di saudara terlihat apa? Ini ada nilai responden. Di Dina apa yang terlihat? Ini baru benar, Din. Dina, coba Dina saya pin ke atas ya, biar wajah Dina tetap di atas. Ini kalau hilang-hilang nih pusing. Dina. Oke. Ini Dina di atas ya. Oke. Nah, Dina ada di atas ya. Oke, sekarang saudara, kita masuk ke pertemuan kita selanjutnya. Kita akan mencoba. Kemarin sudah juga sebenarnya kita lihat beberapa cara mengkategori ya. Sekarang kita lanjutkan cara mengkategorinya. Kemudian selanjutnya kita juga akan mencoba bagaimana cara melihat chi-square-nya. Ya, kalau kemarin kita bandingkan itu tabel silangnya adalah 2 kali 2 ya. Ada pengetahuan, kemudian tinggi dan rendah kemarin. Kemudian ada sikap positif dan negatif. Itu biasanya ketika kita melakukan penelitian itu kita akan menyediakan beberapa kategori. Coba saudara catat catatannya. Kategori yang akan kita coba bandingkan nanti agak banyak ya. Yang pertama kita akan mencoba membandingkan kategori pendidikan ya. Pendidikan coba dicatat. Pendidikan itu kita akan kategorikan nanti 1 SD, 2 SMP, coba dicatat 1 SD, 2 SMP, 3 SMA, 4 PT. Jadi kita akan kategorikan 4 nanti di pendidikan. Ya. Kemudian nanti kita juga akan mengkategorikan ya pekerjaan ya, pekerjaan. Jadi pertama tadi pendidikan, yang kedua adalah pekerjaan. 1 ya, pekerjaannya adalah PNS, bercatat. 2 wira swasta. 3 petani. 4 nelayan. Jadi kita akan mencoba membuat kategori 4-4 ya, biar agak banyak sedikit ya. Oke, bagaimana caranya memindahkan apa yang ada di kepala saya tadi ke SPSS? Coba saudara perhatikan ya. Coba saudara perhatikan slide yang sudah di-share oleh Dina ini. Yang pertama yang harus kita tinjau itu adalah variable view. Coba Dina, klik variable view-nya. Oke, ya, ini ya. Jadi untuk semua kategori nanti saudara harus melakukan hal yang sama ini, ya. Jadi ketika kita akan mengkategorikan suatu variabel ya di dalam suatu penelitian yang artinya kategori itu akan banyak nanti, maka kita klik variable view. Kemudian di bawah name, ketik di sana pendidikan. Ya, silakan Dina. Ketik di sana pendidikan. Tanpa spasi di sana ya, pendidikan, enter. Enter, coba Dina enter. Oke, apa katanya?
karakternya. Coba ulang lagi. Pendidikan. Oh, ini karena string ya. Pendidikan. Oke, coba enter. Coba enter. Nah, coba perhatikan ya. Perhatikan itu, jadi type-nya di sana itu nggak boleh string ya. Kalau seandainya dia string, nah seperti yang pertama tadi terjadi. Ya, jadi pendidikan itu type-nya adalah numerik ya. Numerik itu angka nanti. Kemudian jadikan desimalnya menjadi 0 ya. Di langkah ini nanti saudara bisa juga simak kembali videonya ya. 0 itu tambah tinggi itu ke bawah ya. Oke, kemudian di label bikin pendidikan responden ya. Di label Dina bikin pendidikan responden. Edit di label Din. P-nya gede Dina. P-nya gede, pendidikan P-nya besar. Nah, responden pakai spasi Din. Pakai spasi. Oke. Nah, udah langsung di value-nya kita langsung ganti di value. Coba di tiganya itu. Tuh yang titik 3 itu klik. Satu bikin SD. Labelnya SD. S-nya besar, D-nya besar ya. S-nya besar, D-nya besar. Oke, add 2 SMP, 2 SMP, 3 SMA, 3 SMA, 4 perguruan tinggi atau PT boleh, PT aja biar P-nya besar, T besar. Oke, sip. Nah, kita sudah mengkategorikan 4 kategori ini. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan oke. Ya, oke. Nah, pahami itu ya. Jadi kita sudah mencoba mengkategorikan. Yang kedua, ya, di dalam kategori ini kita coba tadi pekerjaan. Ya, coba di bawah pendidikan bikin pekerjaan deh. Ya, bikin jangan huruf kecil aja. Pekerjaan. Ya. Ya, desimalnya 0 kan? Desimalnya 0 kan? Ya, bikin kembali pekerjaan responden. Oke. Ya. Ya, sama dengan yang tadi caranya satu apa tadi satu saya bilang Cica yang udah mencatat tadi PNS. PNS. Oke, add ya 2 apa Ca? Wira swasta, Pak. Wira swasta, W-nya besar ya, wira swasta. Kok oke, sip. Itu ada I-nya tuh apa? Rasanya ada I, ada I itu. Din? Ada Dina I-nya itu, Din? Ada, Pak. Ada, oke. 3 apa? 3 apa? Dina, enggak usah di mute-mute, buka aja, Din. 3 petani, Pak. 3 petani. Tulisan besar, Pak. Boleh. Petani. Lanjut. 4 nelayannya. Iya nelayan, Ca? Iya, Pak. Oke, sip. Ya. Oke. Ya, sekarang ya, ini namanya kita sudah mengkategorikan 2 variabel. Pak, kalau seandainya nanti variabelnya banyak bagaimana, Pak? Ya, tinggal kita mengkategorikan di sini, ya. Tinggal kita mengkategorikan di sini. Jadi di value itu adalah salah satu cara kita mengkategori. Kemarin kita mengkategori menggunakan central tendensi ya. Sekarang kita mengkategori menggunakan angka ini, ya. Nah, ini bedanya dengan yang kemarin. Tolong diingat ya. Kemarin pengetahuan, kemudian satu lagi sikap, kita kategorikan menggunakan nilai min, ya kan? Nah, itu juga salah satu cara mengkategori. Sekarang kita mengkategori menggunakan angka 1, 2, 3, 4. Begitu juga nanti kalau seandainya saudara menggunakan sikap, menggunakan skala Likert, ya. Likert itu juga biasanya menggunakan 1, 2, 3, 4. Misalnya 1 sangat tidak setuju, 2 setuju ya, dan seterusnya ya, sampai dengan 4 sangat setuju misalnya seperti itu. Itu 1, 2, 3, 4-nya kita kategorikan sama dengan ini. Ya. Jadi untuk kasus ini kita sudah bisa mengkategorikan. Sekarang kita cobakan ke data view. Coba masuk ke data view.
Coba masuk ke data view. Dina, Din. Oke, ya. Sudah, Pak. Ya, tapi gambar Dina karena anak bergerak, saya kira sinyalnya KO ya. Oke, ini di pendidikan pekerjaan kita tinggal memasukkan, kita coba masukkan banyak-banyak ya. Kita coba inputkan 80 data ya. Sekarang tugas Dina, silahkan masukkan angka 1, 2, 3, 4 ya. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, terserah Dina. Yang penting jumlahnya 80. Paham, Din? Paham, Dina? Jadi 1, enter ya, kayak gitu ya. Ketik angka 1, Paham, Pak. ya, ya coba 1, enter ya, enter ya, terus ke bawah, terus 2 atau terserah ya, 2, langsung aja enter Dina. Jadi biar dia cepat langsung, dia langsung berubah itu SD, SMP, dia langsung kategorikan. 1, enter ke bawah lagi. Ya langsung SD, Pak. Iya, tapi kan kita udah kategori tadi, pasti dia langsung SD. 1 kan SD. Ya, enter aja, enter. Langsung 2. Oke, lanjut. Enter, ya, enter aja, ya. Terserah Dina mau, pokoknya datanya 80. Oke ya. Ica dikerjakan juga Ica ya, biar bisa pembanding. Ya, ya dikerjakan juga biar bisa jadi pembanding. Terserah kita boleh, Pak. Ya, terserah Cica aja, nggak apa-apa. Oke. Kok 8 enggak ada, do Dina, tidak ada 5 mana ada, dia 1, 2, 3, 4 dia, ya Allah Dina play. Hapus yang 5, 6, 7 itu. Ya Allah. Dia 1, 2, 3, 4 ya. Dia masukkan limo kan enggak limo keluar. Ya. Langsung aja ganti Ca. Dina. Iya. Iya, kamu udah saya bantu. Ayo Din, semangat Din, cepat. Ya, biar banyak yang bisa kita explore ya. Yang nomor 5 ya apa, Pak? Ya Allah, nomor 5, pokoknya angka 1, 2, 3, 4 yang dimasukkan. Ya Allah, si Dina Kolai. Jangan angka yang Oh, lain. sampai 1, iya, sampai ini, iya, Pak. sampai 80. Tuh, Din. Sampai itu belum mau pantat ya. Ya, terus. Sekuati Dina aja masukkan ya. Yang penting 1, 2, 3, 4 ya. Kalau nggak tahu sekuati nggak tahu juga sih. Ada ini diinputkan juga ya di laptopnya. Abdul Rahman. Ya. Agak cepat Dina. Kami menunggu Dina ini. Harus input 80 data. Pak, Ica udah berapa banyak, Ca? 26. Sama aja lambatnya ternyata ya. Bisa lo Pak Ngupi.
Hati-hati jangan lebih dari 80 ya Din ya. Hati. Ande labi lo icik lah, dia missing atau ande. Jadi saya ingatkan ya, hati-hati input data. Ini Dina sekarang tuh ada missing satu tuh, ada titik di angka 81. Itu nggak bisa dihapus, ya, tapi nggak apa-apa. Cica jangan lakukan hal yang sama ya. Jangan ada berlebih dia menjadi 81 seperti Cica Dina sekarang nih. Ya, karena kalau itu ada, itu berarti nanti akan ada missing data kita. Nanti pasti akan ada missing datanya satu. Din, sekarang ke pekerjaan Din. Kembali ke nomor 1. Coba Dina ke nomor 1. Nomor 1 Din, di atas. Ya, isikan 1, 2, 3, 4 sama dengan tadi. Coba. Terserah Dina. Sama kayak tadi, Pak. Ya, sama kayak tadi. Tanyakan suatu dari Cica, sudah sampai mana, Ca? Bentar lagi, Pak. Cica kayaknya ada teman ya. Iya, Ca? Iya, Pak. Sama Feni. Iya. Sama siapa? Oh, berdua. Teman saya angkatan. Enggak. Satu angkatan, Pak, sama Feni, Pak. Boleh. Nah, bisa diskusi. Tapi Feni-nya nggak masuk so. Enggak. Pak. Oh, ada. Feni yang nggak bawa laptop, Fen? Enggak, Pak. Oh, enggak. Kalau lama itu kalau mereka kita benda mesti dia pasti dari market juga. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Untuk ada yang tertinggal tuh, Din. Nomor 56, Din. Ya, itu yang itu lagi itu. Di dalamnya dan kami paling sini. Kan ya, kita boleh kerjakan. Dalamnya kita jadi di kosan. Udah, Ca? 5, Din. Oh, udah. Ya. Oke ya, ini sudah terkategori semua. Sekarang kita tinggal membuat daftar distribusi frekuensi. Tolong dicatat ya, di catatannya. Kita akan membuat tabel distribusi frekuensi untuk data, dua buah data ini yang sudah kita kategorikan berdasarkan nilai angka saja. 1 adalah kalau yang pendidikan SD, 2 SMP, 3 SMA, 4 PT. Sementara yang di pekerjaan kita kategorikan 1 adalah PNS tadi ya, 2 wira swasta, 3 petani, 4 nelayan. Kalau nggak salah itu ya. Sama nggak, Cah, yang saya sebutkan? Iya, Pak. Sama. Oke, sekarang kita tinggal membuat tabel distribusi frekuensi dengan cara sebagai berikut. 1, langsung lakukan ya, Din. Klik Analyze. Klik Analyze.
pilih descriptive statistik. Pilih descriptive statistik, ambil frekuensi. Oke, ya. Halo, ya. Sekarang muncul pendidikan dan pekerjaan yang sudah kita kategorikan tadi. Masukkan dua-duanya, Dit. Masukkan kedua-duanya ke dalam variable view. Masukkan pendidikan dan pekerjaan blok pakai shift, Dina. Nah, ya boleh juga kayak itu ya. Itu cara lambatnya itu ya. Cara cepatnya blok tadi ya. Oke ya. Kemudian pilih statistik. Ya, pilih statistik, catatannya tetap lanjut ya. Pastikan tidak satupun yang dicentang. Ya. Pilih statistik dan pastikan tidak satupun yang dicentang. Seperti ini ya. Selanjutnya continue. Continue. Nah, ini kita tidak perlu chart ya, langsung oke ya. Kemudian pilih oke. Oke, coba perhatikan ini data yang sudah dihasilkan oleh Dina. Nah, nih, coba perhatikan ke bawah, geser ke bawah dikit, Din. Oke, coba perhatikan. Ya, ini missing ya, saya bilang tadi. Ini Dina melakukan kesalahan tadi di 81 terklik. Ya, ini ada missing satu ini. Harusnya missingnya ini 0 ya. Coba cek, missingnya 0. Cica. Iya, missingnya 0. Harusnya missingnya 0 ya, Dina. Dina tadi di 81 terklik. Ya, makanya di sini missing 1. Ya, missing itu kesalahan, Dina. Ya, ini maka salah dia. Tapi nggak apa-apa ya. Itu hanya kesalahan sintak namanya, tapi di hasil tidak akan berbeda, tidak akan salah. Coba perhatikan, kita sudah menghasilkan frekuensi atau tabel distribusi frekuensi untuk pendidikan. Coba perhatikan itu SD, jumlahnya 18, ya persentasenya 22,5%. Ya, kemudian SMP frekuensinya 20, persentasenya 24,7%. Kemudian SMA 23 orang, 28,4%. Kemudian perguruan tinggi 19 orang, 23,5%. Totalnya 80. Nah, ini karena dia missing 1 itu, harusnya kan itu 100%. Coba lihat, pasti dia sana 100% kan? Iya kan? Iya. Cica. Dan dia apa penuh kamera, Cica dan Dina tuh nggak usah di mute. Nah, gitu. Jadi ketika komunikasi bisa lanjut. Nah, ini harusnya presentasi di sini, di Dina kan 98,8%. Harusnya itu 100%. Ya kan, Iya, Pak. Nah, sama juga dengan yang pekerjaan. Ya, pekerjaan kita juga sudah dapat. Yang PNS itu adalah 19 orang, 23,5%. Kemudian wira swasta itu 23 orang, persentasenya 28,4%. Selanjutnya petani 18 orang, 22,2%. Kemudian nelayan 20 orang, 24,7%. Totalnya itu adalah 80 orang, harusnya 100%. Ini karena tadi ada missingnya 1, maka dia mengurangi angka ya. Nah, harusnya itu. Nah, inilah cara kita membuat tabel distribusi frekuensi. Gampang ini ya. Bisa dipahami ini? Soal saudara seperti ini kira-kira nanti. Ya, soalnya seperti ini. Paham? Ini soal pertama untuk ujian praktek saudara. Nanti saudara gunakan SPSS ya di laptop masing-masing. Nanti share ke saya, ke email saya nanti. Jadi caranya ini nanti saudara tinggal file, coba ambil file. Ambil file, save as. Ini caranya ya. Save as, bikin jawaban nomor 1. Ya, jawaban nomor 1, bikin namanya. Nah, bikin namanya. Lengkap namanya ya, saya nggak tahu nama Dina aja. Namanya lengkap, ya. Nurtizatul Dina, ya. Bikin strip NIM-nya. Belum. Bikin strip NIM-nya. NIM, ya, gitu ya. Boleh di bawah, boleh di atas, terserah. Oke, ya, baru save. Ini caranya nanti ya, ujian seperti ini. Oke. Nah, itu jawaban nomor 1. Nanti kirim ke saya. Ya, itu untuk jawaban nomor 1. Paham ya? Waalaikumsalam. Paham ya? Pak. Nah, oke ya.
Paham nggak dengan soal nomor 1 kita? Angkanya pasti akan berbeda ya, karena angkanya akan terserah saya. Ya, tapi kira-kira yang akan saudara kerjakan seperti itu. Ingat ya, kita sudah 2, ada yang menggunakan central tendency kemarin, sekarang kita menggunakan kategori 1, 2, 3, 4 ya, untuk skala Likert biasanya. Ya, bisa saja soal saudara menggunakan central tendency, bisa juga nanti menggunakan ini. Itu terserah saya nanti, bikin soalnya. Oke, paham ya? Tapi cara menyimpannya seperti ini. Sekarang soal kedua saudara, saya akan suruh saudara ini kan statistik deskriptif ini, ya. Saya juga akan suruh saudara untuk menggunakan statistik inferensial, ya, statistik inferensial. Karena yang saya ajarkan hanya sampai ke chi-square, tentu jawaban saudara juga harus sampai ke chi-square nanti. Maka coba Dina kembali ke data. Coba Dina kembali ke data. Oke, ya ini data kita. Oke, perhatikan. Ini soal kedua saudara. Jadi soal praktikumnya hanya 2 ya. 1 statistik deskriptif, 1 lagi statistik inferensial. Ya. Biasanya soal saya tentukan chi-square hitung dan tentukan bagaimana penerjemahan terhadap hasil pengolahan data. Catat ya. Itu soal saya. Maka kalau soalnya seperti itu, saudara tinggal melakukan langkah-langkah sebagai berikut, ya. Tinggal melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1, klik analyze, ya, klik analyze. Nah, klik analyze, pilih descriptive statistik, ambil cross tabs. Oke ya. Sekarang langkah selanjutnya, masukkan pendidikan ke row. Ya, masukkan pendidikan ke row dan pekerjaan responden ke kolom. Ya. Selanjutnya pilih eksak. Ya, pilih eksak. Eksak di samping kanan, Din. Ya. Ya. Di eksak itu pastikan, nah ini harus ini, pastikan dia di asymptotic only, ya. Ini tujuan asymptotic only itu adalah kita melakukan pengolahan data yang mirip dengan pengolahan data secara manual, maksudnya. Karena kita menggunakan diagonal, ya. Ya, jadi datanya itu seimbang. Oke. Kemudian klik continue, ya. Kemudian klik continue. Pilih eksak. Ya, pilih eksak. Selanjutnya, statistik, sorry. Selanjutnya pilih statistik. Oke. Nah, yang diklik, coba perhatikan yang diklik hanya yang saya sebutkan saja untuk soal yang akan kita sore kerjakan nanti di SPSS. 1, chi-square, ya. Klik chi-square, itu yang diklik, ya. Itu yang diklik chi-square. Kemudian klik RISK. Nah, ini hanya 2 di sini. Klik RISK, RISK, di nominal by interval, RISK ya. Oke. Oke ya, ini catat, jangan sampai saudara mengklik yang lain. Contoh ya, tiba-tiba saudara klik kontingensi koefisien misalnya, itu langsung salah karena data kita tidak nominal by nominal. Data kita scale by scale, berarti interval ke interval kita tidak membutuhkan kontingen koefisien. Ya, tolong diingat. Selanjutnya klik continue, ya. Selanjutnya klik continue. Habis itu oke. Nah. Kemudian sell. Nah, ini yang penting ya. Ada pula yang langsung oke, bahaya nih, ya. Sell dulu, ya. Ya. Kemudian yang diklik ini penting ini. Yang pertama observe, ya. Kemudian yang kedua expected, ya. Jadi dua-dua di count itu dia klik, ya. Kemudian klik row, ya. Klik row. Kemudian klik total. Nah, jangan sampai sudah klik row, klik column, klik total, jangan, ya. Klik row saja, kemudian total. Paham ya? Jadi nanti data kita itu akan dia entry ke samping, ya, ke samping melalui baris gitu. Kemudian klik continue, ya. Terakhir, ya, format, ya. Terakhir format. Round of. Ada yang mau bertanya silakan, nanti salah.
Ada yang bertanya silakan. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Di format itu pastikan dia di ascending, ya. Jangan sampai di descending pasti salah dia nanti. Pastikan dia di ascending. Klik continue, Scanning. ya, dan oke. Ini jawaban kedua saudara. Oke, Pak. Ya, oke. Ini jawaban kedua. Coba perhatikan, klik. Orang kuliah, oh. Kesirian ke risikonya, Pak kuliah di Zoom, ni kuliah di Zoom. Mana? Tak bisa masuk. Tidak jali dapat, pokoknya dia lah 2 kali nak masuk. Iya, takkan. Dan itu pada penting ini enggak ya masuk, masalahnya orang kuliah di Zoom. Ya kan juga, ya ini ujian besok loh. Iya, Pak. Tak Jarang masuk juga kan? Tak ada masuk, Jarang masuk juga kan? tak ada masuk. Patang mau dikeluh, Pak. Enggak jali dia Pak tu, pokoknya nak masuk. Orang masuk sedolan. Ikut total yang masuk sekolah 63. Lihatnya dari psikosnya nomor jawab. Aduh, enggak bisa. Varian alpha ya. Dia 2 kali dia alpha ini. So, enggak bisa ujian itu ya. Oke ya. Tidak bisa. Kalau lambat kali nak ujian dapat juga kan? Lah nanti dua petang. Oh, enggak bisa ujian. Berarti ni mau. Oke ya. Ca, Udah, Pak. sudah Ca? Coba kita lihat hasil yang sudah didapatkan. Coba Dina ke hasil. Coba lihat ke hasilnya. Dina klik, bukan itu Din, itu data itu. Hasil. Klik di bagian bawah. Ini namanya sama dengan Bu Dina ini ya. Ini Bu Dina ada di Mana, sini Pak? pula ini. Di output. Di Dina seorang di situ. Iya, Pak. Coba lihat di bawah itu ada ini data yang dibuka ini. Satu lagi itu hasil. Coba minimize yang ini. Coba minimize saja yang ini. Minimize itu yang garis di atas. Minimize itu garis di atas. Garis di atas paling kanan. Itu kiri itu. Di Dina kok kiri kanannya tahu. Kanan tuh di sikuang. Kanan tuh sikuang. Coba ada yang kecil, ada yang garis. Ini, Pak. Nggak masuk, Pak. Indah minimize di apa di sini gimana cara dia ini layarnya Dina ini bukan Din paling ujung itu paling kiri itu paling ujung bukan Din di paling kanan salah ke kanan Dina paling ujung di kanan paling ujung kalau paling itu di mana Din namanya paling mati Paling. minimize coba minimize lagi minimize itu tuh siapa yang apa tuh tuh Din tolong temannya itu klik itu Din klik Dina klik Dina kamu Tak kaji-kaji tu siro-siro dah dah top ni pada ikan. Oh, mana, Pak? ya tuh ada di tolong temannya itu ulang-ulang lagi temannya di apa tuh temannya tuh Itu klik tanda itu. strip, Pak. Yuk tanda strip tuh minimize nama tuh ya Allah astagfirullahaladzim klik itu ayo Allahu Akbar ayo klik Jual zoom tu nak klik Dina Sudah, Pak. Sudah, Pak. klik lagi ini masih muncul ya on demand keduanya coba share screen lagi dan stress lo Dina biasa tuh itulah Zoom tuh kan Buding ya terus jadi. kalau teknologi ya nggak lancar ya gini dia. Zulfikri paham Zulfikri? Arinal kok ya Arinal paham? Insyaallah, Pak. Lai paham. Insyaallah. Coba share screen lagi Dina, coba di share screen lagi. Namu masih di nama share screen itu, Pak. Cara kuliah belum. Ini Dina, ya Allah Din, ya Allah. Ya ini maksudnya ya. Coba perhatikan ini. Ini sekarang kita sudah bisa Din, yang di atas Din. Udah up. Yang tabel yang banyak ini. Oke, sip ya. Ini coba perhatikan ini.
Ini karena ada missing satu, harusnya ini tidak ada ya. Cica ada nggak missingnya di sini? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya, hanya valid, kemudian total ya. Begitu kan, Ca? Iya, Pak. Nah, itu yang benar ya. Dina tadi karena ada satu yang diklik di bawah, dia muncul. Bagaimana cara kita melihat data yang sudah kita olah ini? Coba perhatikan ini, cara membacanya. Ya, kemarin saya sudah ajarkan ini sebenarnya. Maka yang kita pedomani adalah total nilai paling tinggi. Ini 18 SD, kemudian SMP 20, SMA 23. Iya kan, Dina? Iya, Kemudian PT 19. Berarti yang paling tinggi yang mana aja? Kalau yang data di sini, mana yang paling tinggi? Ayo. 20, Pak. 23, Pak. 23 ya, 23 ya. Berarti yang kita cecar, yang kita akan lihat secara seksama itu adalah SMA ya. Jadi apa yang kita sampaikan di sini? Pendidikan responden dominan memiliki pendidikan SMA dengan jumlah sebanyak 23 orang. Ya Allah, apa yang alun lepak Pak sampaikan alun julai, Cik. Dengarkan ini yang Bapak sampaikan, ya. Dari tadi Pak kuliah alun lai, Cik. Oke ya, perhatikan, catat ini, dan ini yang menjadi catatan saudara untuk menyelesaikan soal ini. Ya, kita sudah lihat bahwasanya pendidikan paling banyak itu adalah pada pendidikan SMA. Ya, jadi pendidikan tertinggi dalam penelitian ini adalah berpendidikan SMA sebanyak 23 orang. Paham ya? Kalau saudara mau bikin persentasenya sebanyak 28,8%. Oke? Dari 23 orang tersebut, ini ada dicatat nih. Ada, Pak. Nah, dari 23 orang tersebut, 3 orang mempunyai pekerjaan sebagai PNS, ya. 3 orang mempunyai pekerjaan sebagai PNS. Kemudian 11 orang bekerja sebagai wira swasta, ya. 6 orang sebagai petani dan 3 orang sebagai nelayan. Paham? Nah, itu kesimpulannya itu pada tabel silang ini, ya. Jadi, saya ulangi, dari pengolahan data didapatkan pendidikan responden dominan adalah SMA sebanyak 23 orang. Dari 23 orang tersebut, 3 orang bekerja sebagai PNS, 11 orang bekerja sebagai wira swasta, 6 orang sebagai petani, dan 3 orang sebagai nelayan. Paham ya, Cica? Paham, Pak. Ada dicatat? Nah, Ada. itu hasil akhir nanti ketika saudara menyelesaikan persoalan ini. Elda ini, paham Elda ini? Paham, Pak. Nah, sekarang saya tes Elda ini. Sekarang coba bacakan hal yang sama untuk yang berpendidikan SD. Coba bacakan hal yang sama untuk yang berpendidikan SD. Silakan. Ya, silakan. Dari pengolahan data didapatkan 18 orang berpendidikan SD. Dari 18 orang tersebut, 5 orang mempunyai pekerjaan PNS, 3 orang sebagai wira swasta, 3 orang sebagai petani, dan 7 orang sebagai nelayan. Oke, paham ya? Mantap. Oke, ini cara kedua ini. Tadi kita menyampaikan pengolahan data menggunakan frekuensi. Sekarang saya rubah ini. Saya akan menyampaikan pengolahan data menggunakan persentase. Ya, perhatikan. Ya, dari berapa total populasi kita? 80 orang. Dari 80 orang responden, ya, dari 80 orang responden, 28,8% berpendidikan SMA. Paham ya? Paham, Pak. Nah, ini sekarang kita ke persentase, ya, ke persentase yang kedua. Ini beda, kalau tadi frekuensi, sekarang persentase.
Dari 80 orang responden, 28,8% berpendidikan SMA. Ya, dari yang berpendidikan SMA tersebut, 3,8% ya bekerja sebagai PNS. Ya, 3,8% bekerja sebagai PNS. Dan 13,8% bekerja sebagai wira swasta. 7,5% bekerja sebagai petani, dan 3,8% bekerja sebagai nelayan. Paham? Paham? Oke. Kalau paham, Yuni coba bantu saya ceritakan kembali bagaimana yang SMP. Silakan. Ya. Dari 80 orang responden, dari 80 orang responden, 25 persen berpendidikan SMP. Dari yang berpendidikan SMP tersebut, 11,2% bekerja sebagai PNS, 7,5% bekerja sebagai wira swasta, 3,8% bekerja sebagai petani, dan 2,5% bekerja sebagai nelayan. Itu puas, Pak. Ya, gitu ya. Nah, ini saudara satu kakinya sudah di penelitian ini. Ya, itu sudah bisa saudara bikin nanti di dalam pembahasan penelitian. Ya, jadi kata-kata itu nanti kita bahas di dalam pembahasan penelitian. Ya, berarti kita sudah tahu tuh mana yang dominan, ya, dan bagaimana penyebarannya atau distribusi persentase maupun distribusi frekuensinya. Paham? Paham ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan. Pembahasan selanjutnya, coba Dina ke bawah, Din. Dina ke bawah. Oke, sip, sok. Din. Yang kedua, kita lihat adalah nilai persen chi-square. Ya. Nilai persen chi-square itu sama dengan yang kita cari kemarin. Itu adalah chi-square hitung. Ya, chi-square hitung. Nilainya ya secara absolut nilainya adalah 19,708. Ya. 19,708 itu adalah nilai persen chi-square atau chi-square hitung. Oke ya. Maka bagaimana cara kita mencari nilai chi-square tabel? Kita cari derajat kebebasan atau freedom of degree. Bisa DK, bisa DF. DK itu sama dengan B kurang 1 dikali dengan K kurang 1. B kita 4, baris kita 4. Ya, kolom kita 4. 4 kurang 1, 3, kemudian dikali dengan 4 kurang 1, 3. 3 kali 3 sama dengan? Mongot, 3 kali 3 barang. 9, nih lamunan yang B ya. 9. Berarti kita kembali ke tabel chi-square. Nah, coba Dina sebentar close apanya? Tutup sebentar apanya? Share-nya, share screen-nya ditutup. Oke. Saya mencoba untuk ke sini aja ya. Maka di sini kita cari tabel chi-square ya. Berarti chi-square, tabel chi-square, tabel chi-square. Oke ya, sama dengan kemarin ini. Nah ini, ambil saja yang ini ya, kayak kemarin. Ya. Oke, nah ini di sini ada tabel chi-square. Oke, suruh download pula ya. Kita yang biasa aja, nggak usah yang pakai downloadnya ya. Nah
Nih degree of freedom ya. Terlihat nggak di sini? Terlihat, saudara? Oke. Berarti DF kita atau DK kita 9. 9 di sini nih, ya. 9 di sini. Kemudian pada 0,05. Berarti ini 0,99, 0,05 di sini, ya. Berarti 9 ya. Di 0,05 nilainya adalah 16,92 ya. Coba dicatat ya, 16,92. Coba dicatat. Chi-square tabelnya nilainya adalah 16,92 ya. Jadi nanti saudara bisa saja nanti mencari chi-square tabel, gunakan aja internet seperti ini ya, biar gampang ya. Daripada saudara bingung buka buku, ya, cari aja di Google, dia serba tahu itu. Cari nilai chi-square tabel pada DK 0,05. Kenapa 0,05? Kemarin kita sudah bahas, ya. Jadi nilainya berada pada 16,92. Sudah dicatat? Emil? Ya, kalau sudah, kembali di-share Dina. Coba Dina share kembali. Oke, ya. Ya, ini nilainya adalah 19,708. Ya kan? Sementara nilai chi-square tabel kita berapa? 16,92. Berarti mana yang lebih besar? Chi-square tabel atau chi-square hitung? Tabel, Pak. Lebih besar chi-square tabel. Kalau besar chi-square tabel apa yang terjadi? Ada hubungan, Pak. Lebih besar chi-square tabel. Coba dicek. Chi-square hitung kita berapa? Ayo, chi-square 19,708, Pak. berapa chi-square tabel? Tabel berapa? Yang tabel 16,92. 16,92. Yang hitung 19,708. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah chi-square hitung, ya. Ya. Jika kemarin coba lihat catatannya, jika chi-square hitung besar sama dengan chi-square tabel, maka dikatakan ada hubungan antara pendidikan responden dengan pekerjaan responden. Ya. Berarti untuk penelitian kita kali ini ada hubungan antara pendidikan responden dengan pekerjaan responden. Paham? Paham, Pak. Oke, ada yang kedua ya untuk membuktikan dia ada hubungan atau tidak. Kita bisa juga menggunakan nilai assign side to side ini, p-value namanya. P-value yang kita gunakan itu adalah sebagai standar adalah 0,05. Nah, coba dicatat ini. Jadi cara kedua untuk menentukan hubungan pada chi-square adalah, cara kedua untuk menentukan ada hubungan atau tidak pada penelitian korelasi dalam kurung bikin chi-square adalah strip. Ya, bikin strip. Sudah? Jika strip satu dulu, jika p-value dalam kurung bikin 0,05. Ya. Nah, bikin titik sana ya. Jadi p-value kita 0,05. Di bawahnya bikin sudah? Sudah, Pak. Jika 0,020, jika 0,020 ini titik 020 ini artinya jika 0,020 kecil sama dengan 0,05, dikatakan ada hubungan antara antara pendidikan responden dengan pekerjaan responden. Nah,
Strip kedua di bawahnya, bikin lagi strip di bawahnya. Jika nilai P value, ya, ini nilai P value namanya, nilai P value besar dengan, ya, besar saja, tidak ada samanya, besar 0,05, dikatakan tidak ada hubungan antara pendidikan responden dengan pekerjaan responden. Oke ya, paham ya? Coba dibaca lagi catatannya Cica untuk P value. Ya, Cica baca. Jika P value ya. Itu 0,05 jika 0,020 kecil sama dengan 0,05 dikatakan ada hubungan antara pendidik responden pekerjaan. Ya, strip kedua. Jika nilai p-value besar sama 0,05 dikatakan tidak ada hubungan pekerjaan. Dan dengan tidak ada hubungan pendidikan responden dengan pekerjaan responden. Oke ya, itu kesimpulan kita. Maka untuk pengolahan data kita sekarang, mana yang lebih besar? P value-nya atau 0,05-nya? Yang besar adalah P value-nya. Ya, P value-nya adalah 0,020. Ya, kalau 0,020 dibandingkan dengan 0,05, mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah 0,05. Ya, maka di sini dikatakan ya nilai P value-nya jauh lebih kecil daripada 0,05. Maka dikatakan di sini ada hubungan antara pendidikan responden dengan pekerjaan responden. Selesai saudara itu. Itu baru kita bisa menarik kesimpulan secara utuh ya. Baru saudara bisa lulus ya di dalam keserjanaan di keperawatan ya. Paham sampai di sini? Paham? Paham, Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Saya silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, coba di stop share dulu, Dina. Coba stop share dulu. Oke, ini cukup banyak ya yang hadir hari ini. Kalau kemarin agak kurang ya. Ya, coba di-on-kan kameranya apa? Kita kirimkan bukti kehadiran saudara di sini ya. Video start. Ayo, Nur Laila, Nurizati Akbar. Ayo di-on-kan kameranya. Nur Laila agak ke atas kan sedikit apa? Masalah lotengnya kelihatan. Sama dengan B Septia Dwi Zara, kita mau apa nih? Mau kirim foto kehadiran. Oh ya, kapan saudara ke kampus? Karena ujian kan hari Senin nih. Kapan rencana ke kampus? Nurizati Akbar, Pak kamu ambil foto, Rabi basic ya baru. Muko jalan. Harmen kata apa Harmen banyak dapet apa Pak? Tuh muko sih lah. Oke ya. Oke, saya ambil dulu ya. 1, 2, 3. Oke, saya pindahkan dulu sebentar. Oke, senyum ya. Ya, slide ketiga. Ayo, on kan kameranya apa?
Oke, ya. Oke, sampai di sini ya. Silakan saudara ulang-ulangi pembelajaran ini. Nanti ujian kita kira-kira seperti itu ya. Nanti saudara kirimkan nanti ke email saya. Sampai di sini ya. Mudah-mudahan saudara bisa memahaminya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.